Polresto Jakarta Pusat diduga kuat ditunggangi Edy Wijaya dalam melakukan pemerasan terhadap Yussi Ananda. Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya, diduga kuat telah diperdaya dan ditunggangi oleh seorang pria bernama Edy Wijaya untuk melakukan pemerasan terhadap rekannya sendiri, Yussi Ananda, sebesar 2 miliar rupiah. Modus pemerasan dengan memanfaatkan celah hukum pasal 378 dan pasal 372 KUHP penipuan dan penggelapan, RED digunakan Edy Wijaya yang merupakan Direktur Utama PT Prima Mesra Lestari untuk merampok uang dari Yussi Ananda, yang merupakan Komisaris Utama dari PT Prima Mesra Lestari yang mereka dirikan bersama. Dugaan pemerasan ini muncul dari tindakan Edy Wijaya yang melaporkan komisarisnya itu ke Polres Metro Jakarta Pusat, dengan bukti laporan polisi nomor LP-B-2-744-12-2023-SPKT-Polres Metro Jakpus Polda Metro Jaya, tertanggal 14 November tahun 2023. Edy Wijaya menuduh Yussi Ananda telah melakukan penipuan dan penggelapan sejumlah 2 miliar rupiah. Anehnya, perkara yang jelas-jelas merupakan delik perdata tersebut diproses oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Kasus ini menarik untuk dicermati dan patut dicurigai sebagai sebuah konspirasi mafia hukum untuk mengkriminalisasi Yussi Ananda, yang dikenal sebagai musisi dan pencipta lagu dan pengusaha bidang penyediaan jasa pengangkutan hasil tambang batu bara itu. Bagaimana tidak, pria kelahiran Samarinda, Kalimantan Timur, 59 tahun lalu ini dipanggil polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada hari Jumat, tanggal 21 Februari tahun 2025, dan langsung ditetapkan sebagai tersangka, plus langsung ditahan. Bertambah aneh lagi, Polres Metro Jakarta Pusat mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Yussi Ananda bernomor SP Kap-49-2-Res. Pukul 1:11-2025 Jakpus, tertanggal 22 Februari tahun 2025. Berdasarkan runutan waktu, bagaimana mungkin surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk seseorang yang sudah berada di kantor polisi dan telah dinyatakan ditahan? Kemanakah logika kewarasan berpikir Kapolres Metro Jakarta Pusat? Ketika media bersama penasehat hukum tersangka mendatangi ruangan penyidik AKP Rahmat Basuki, SH, MH, NRP 711100043, diperoleh keterangan bahwa penyidik hanya menjalankan perintah atasan. Izin, mohon maaf Jenderal, kami hanya menjalankan perintah atasan, ucap AKP Rahmat Basuki kepada Irjen Pol Purnawirawan, Dr. Abdul Gofur, SH, MH, dan Brigjen Pol Purnawirawan, Dr. Andes Hilman Taib, MSI, dari tim penasehat hukum Yussi Ananda, Jumat malam, tanggal 21 Februari tahun 2025. Berdasarkan berita acara pemeriksaan BAP, yang diterima media ini, diketahui bahwa ada permintaan uang sebesar 2 miliar rupiah dari pelapor Edy Wijaya kepada terlapor dengan dalih pengembalian uang pembelian lahan milik Yussi Ananda yang menjadi objek perkara di antara Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Prima Mesra Lestari itu. Dana sebesar 350 juta rupiah telah dibayarkan oleh Yussi Ananda melalui transfer ke Edy Wijaya, dan sisanya 1,6 miliar rupiah dalam bentuk cikwe dititipkan langsung ke penyidik Bribka Eko Haryanto, NRP 791211125. Atas penitipan dana sebesar 1,6 miliar rupiah ini, muncul spekulasi bahwa Polres Metro Jakarta Pusat memainkan peran untuk memuluskan niat Edy Wijaya memeras Komisaris Utama perusahaan dua sahabat itu. Padahal, uang milik Edy Wijaya untuk pembayaran lahan yang sudah disetorkan ke Yussi Ananda sebagai pemilik lahan hanyalah 350 juta rupiah. Pertanyaan kritis publik adalah, apa motivasi Edy Wijaya meminta uang sebesar 2 miliar rupiah, sementara uang yang sudah diberikannya kepada Yussi Ananda hanya 350 juta rupiah? Bukankah ini merupakan keganjilan yang mesti mendapat analisis kritis bagi oknum polisi yang menyidik kasus itu? Ataukah para oknum polisi ikut bermain dalam kasus ini? Untuk mengetahui latar belakang dan asal-muasal kasus unik bernuansa pemerasan dengan menunggangi aparat kepolisian tersebut, berikut dibeberkan secara singkat kronologi awal kasusnya. Pada April tahun 2022, Yussi Ananda berkenalan dengan Edy Wijaya melalui seorang teman bernama Wetman Sinaga. Menurut Wetman Sinaga, Edy Wijaya adalah investor yang ingin bekerja sama dengan Yussi Ananda dalam bidang penyediaan jasa pelabuhan, jati, batubara di Kalimantan Timur. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Des Indes, Jakarta Pusat,
itu, Yussi Ananda menyampaikan bahwa dirinya memiliki beberapa pelabuhan dan lahan kosong untuk dibangun pelabuhan baru. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan PT Prima Mesra Lestari. Yussi Ananda menjabat sebagai komisaris utama dengan modal saham 30% atau 300 juta rupiah. Sementara rekannya, Edi Wijaya sebagai direktur utama dengan modal saham 70% atau 700 juta rupiah. Selanjutnya, Yussi Ananda menawarkan atau menjual lahannya seluas 167.000 meter persegi yang berlokasi di Desa Krayan Makmur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur kepada PT Prima Mesra Lestari. Lahan ini akan digunakan untuk membangun pelabuhan Long Ikis. Harga yang disepakati adalah Rp75.000 per meter persegi, atau total Rp12.525 juta, dengan uang muka, down payment alias investasi awal dari Edi Wijaya sebesar Rp5 miliar. Keduanya sepakat membuat perjanjian perikatan jual-beli PPJB atas tanah tersebut dengan termen pembayaran, tahap pertama Rp2 miliar, tahap kedua Rp1 miliar, tahap ketiga Rp2 miliar dan tahap keempat Rp7.525 juta. Atas kesepakatan PPJB itu, dokumen surat kepemilikan tanah berpindah tangan dari Yussi Ananda kepada Edi Wijaya sebagai Direktur Utama PT Prima Mesra Lestari. Dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut, Edi Wijaya hanya dapat membayar sebesar Rp350 juta kepada Yussi Ananda. Uang ini digunakan untuk pembersihan lokasi yang akan dibangun pelabuhan. Menurut pengakuan Yussi Ananda sebagaimana tertuang dalam BAP, dirinya tidak pernah menerima uang pembayaran lagi dari Edi Wijaya hingga saat ini. Setelah perusahaan berjalan lebih dari 1 tahun, April tahun 2022 November tahun 2023, ternyata rencana pembangunan dan operasional pelabuhan tidak berjalan mulus alias mandek. Kondisi yang kurang menguntungkan ini dimanfaatkan oleh Edi Wijaya untuk mempersoalkan hambatan pembangunan pelabuhan dengan menuduh Yussi Ananda telah menipunya, dan membuat laporan polisi di Polresto Jakarta Pusat. Sementara itu, merespon pertanyaan penyidik soal belum terbangunnya pelabuhan yang diinginkan PT Prima Mesra Lestari, Yussi Ananda menjawab karena dirinya belum mendapat pembayaran sebesar Rp5 miliar sebagaimana isi perjanjian, padahal untuk membangun sebuah pelabuhan perlu biaya besar. Sebagai tambahan keterangannya dalam BAP, Yussi Ananda menyebutkan bahwa di dalam perjanjian kesepakatan antara dirinya dengan Edi Wijaya, terdapat klausul, bila mana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila tidak dapat diselesaikan maka melalui penyelesaian di Panitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, Yussi Ananda menegaskan dalam BAP-nya bahwa dirinya telah mengembalikan uang Edi Wijaya sebesar Rp350 juta. Kini, terdapat 3 pertanyaan mendasar, yakni, apa motif dan atau alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum bagi Edi Wijaya untuk meminta pengembalian uang Rp2 miliar kepada Yussi Ananda? Mengapa oknum penyidik Bribka Eko Haryanto bersedia menerima titipan dana berbentuk cikuwe senilai Rp1,6 miliar untuk Edi Wijaya? Mengapa kasus yang hakikatnya merupakan delik perdata bisa serta-merta diproses pidana oleh Polres Metro Jakarta Pusat? Atas kasus aneh bin ajaib ini, publik berharap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Dr. Susatyo Purnomo Condro, SH, SIK, MSI, bersama jajarannya. Profesionalisme para penyidik Polresto Jakarta Pusat yang menangani kasus ini patut dipertanyakan. Jangan sampai mereka menggunakan jimat, aji mumpung, yang berperkara adalah orang-orang berduit sehingga menggunakan kewenangan hukum dengan sewenang-wenang untuk meraup keuntungan pribadi dan atau kelompoknya. Sumber berita, Tim, Red, DPN PPWI Nasional.